Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita, bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan yang baik. Nah, selamat datang kepada anak-anak ibu semua, khususnya kelas 10 yang sudah beruntung dapat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 5 Binjai yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Binjai, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu PKS, juga kepada Bapak Ibu guru dan juga staf tata usaha SMA Negeri 5 Binjai. Baiklah anak-anak ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama ibu adalah Ibu Sari Bulan SPD. Kalau biasanya dipanggil di sekolah yaitu singkatan nama di roster yaitu Ibu SC, itu bidang bimbingan konseling. Di sini ibu bukan sendiri, tapi ada beberapa rekan kerja ibu. Ada guru BK-nya berjumlah 5 orang. Yang pertama ibu, yang kedua adalah namanya Pak Rija Armaya, yang biasanya memperkenalkan diri kepada anak-anak ibu sebagai wakil kesiswaan. Yang kedua yaitu Bu Salma Tarigan. Yang keempat itu Pak Andika yang ganteng, yang suka memoto anak-anak ibu di sini. Yang kelima itu namanya Pak Hafiz. Untuk pertemuan ini yang perlu ibu sampaikan kepada anak-anak ibu yaitu tentang peraturan yang ada di sekolah kita ini, di mana peraturan yang di sekolah kita ini itu ada beberapa poin yang sudah dibuat oleh pihak sekolah, dan juga peraturan ini sudah berlaku untuk tingkat Kota Binjai Langkat. Jadi anak-anak ibu tidak bisa melupakan lagi, oh kenapa di SMA sekolah lain tidak seperti ini, kenapa di SMA 5 ini sudah keseragaman semuanya, itu peraturannya sama. Itu sudah ditandatangani oleh Kacabdis. Mungkin kalau anak-anak ibu waktu di SMP mungkin belum paham tentang itu. Nah, sekarang di SMA kita harus banyak belajar tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Dan juga itu mungkin anak-anak ibu juga masih alam tentang BK. Apa itu BK? Nah, kalau sekarang garis besarnya ibu sampaikan, BK itu adalah bimbingan konseling. Apa itu bimbingan konseling? Yaitu bantuan yang kita berikan kepada siswa-siswa yang punya masalah. Apa masalahnya? Masalahnya bukan karena dia tidak datang ke sekolah, bukan karena dia ini permasalahan itu terlalu banyak, tapi di sini tidak bisa kita bahas satu persatu. Nanti di kelas kita akan ada tatap muka. Nanti itu ibu sampaikan kepada anak-anak ibu. Peraturan yang pertama yang harus kalian patuhi, yang pertama tentang cara berpakaian. Dan juga itu ada dekat meja piket, itu ada terpampang di sana cara memakai pakaian sekolah itu yang bagaimana, di sana sudah ada. Yang kedua itu bagi anak-anak ibu, yang pertama untuk laki-laki dulu, tidak boleh rambutnya pirang atau dicat, harus rapi. Pakaiannya harus masuk ke dalam pakai ikat pinggang hitam, sepatu hitam polos, tidak boleh sedikit pun ada tanda berwarnanya putih atau merahnya. Dan juga kepada anak-anak ibu yang perempuan juga seperti itu. Bagi yang tidak pakai jilbab, itu kalau diusahakan rambutnya diikat bagi yang panjang. Yang kedua, yang non muslim pokoknya harus panjang sampai ke mata kaki, karena itu pun bukan paksaan dari pihak sekolah tapi permintaan kakak-kakak kelas kalian yang sudah mendahului kalian di sini. Dan juga tidak boleh rambutnya dicat. Yang berikutnya anak-anak ibu juga ibu sampaikan, setiap hari Senin itu wajib ikut upacara dan pakai topi dasi, itu harus lengkap semuanya. Dan juga ada juga kepada anak-anak ibu yang biasanya mungkin waktu di SMP suka ini tidak hadir upacara, itu ada catatan khusus nanti, dan juga kehadiran kalian sangat dipantau.
Nah, bagi anak-anak ibu yang suka cabut, nah itu 3 kali cabut dianggap 1 kali alfa. Dan juga di sini sekolah kita ini begitu indah, begitu cantiknya. Pagarnya udah tinggi, tapi ada juga anak-anak ibu nanti yang lompat pagar. Nah, itu kena di poin. Poin kita sudah ada, nanti akan dibagikan setelah anak-anak ibu sudah aktif di sekolah nanti. Itu juga akan ditandatangani sama orang tua. Jadi saling kerjasama. Itu yang perlu ibu sampaikan kepada anak-anak ibu. Jadi anak-anak ibu tidak bisa seperti SMP dulu mungkin bisa cabut, bisa ini. Nah, sekarang di SMA kita harus disiplin. Waktu masuk sekolah itu harus tepat. Itu masuk jam, kita masuk di sini jam 7.15, dikasih toleransi 15 menit. 7.30 gerbang sudah ditutup. Kalau gerbang sudah ditutup, anak-anak ibu tidak bisa masuk lagi untuk jam pertama belajar. Nah, harus menunggu apakah nanti kesepakatan di pihak sekolah kita diarahkan ke perpustakaan atau yang lain. Nanti anak-anak ibu akan mengetahuinya sendiri. Gitulah yang perlu ibu sampaikan kepada anak-anak ibu di sini. Kira-kira ada yang mungkin yang enggak ini, yang belum paham, nanti bisa kita berdiskusi. Dan juga ibu himbau kepada anak-anak ibu harus aktif di daring. Apapun ceritanya kita harus aktif di daring, karena keadaan COVID-19 ini ya situasi yang harus kita ikuti. Jadi anak-anak ibu yang tidak punya HP bisa koordinasi ke pihak sekolah. Nah, itulah yang perlu ibu sampaikan kepada anak-anak ibu pada hari ini. Sekian dan terima kasih ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.